Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat ngaji tuntas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ngaji atau tadarus online spesial Ramadan yang kini memasuki episode atau part yang ke-10, yaitu membaca surah Al-Baqarah ayat 32 sampai dengan ayat ke-34, yang seperti biasa kita akan bagi menjadi 2 sesi atau 2 bagian. Sesi pertama yakni membaca surah Al-Baqarah ayat 32 sampai 34 secara keseluruhan. Dan sesi kedua nanti kita akan membaca per kalimat atau per kata disertai dengan penjelasan dan hukum tajwidnya. Baik, langsung saja kita mulai ngaji kita atau tadarus online Ramadan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca lafaz ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ayat ke-32 dimulai dengan kata qalu ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Baik, kita masuk kepada sesi atau bagian yang kedua, yakni membaca per kalimat atau per kata, lalu disertai dengan penjelasan dan hukum tajwidnya. Kita mulai dari ayat ke-32. Qalu subhanaka. Di sini huruf ba berharokat sukun, maka hukumnya adalah qalqalah sughra. Bukan sub ya. Qalu subha fathah tegak dibaca panjang, dan huruf ha-nya, huruf hamasnya harus terdengar bagus. Subhanaka la ilma ditekan huruf ain. Subhanaka la ilma lana. Nah, di sini mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 2 harokat, tapi kita ikut panjang yang 5 harokat.
La ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, mim sukun bertemu ta, hukumnya adalah izhar syafawi, jelas. 'Allamtana, jangan sampai ditahan. Jangan sampai bacanya ma 'allamtana, tidak tepat ya. Innaka, nun tasydid dalam tajwid. Nah, hukumnya adalah gunnah nun ya. Bacanya harus ditahan 4 ketukan. Innaka antal alimul hakim. Anta, nun sukun bertemu ta, hukumnya adalah ikhfa. Nah, perbedaannya kadang-kadang di bunyi samar engnya. Ada yang berpendapat anta, ada yang berpendapat anta. Saya pribadi ketika mengajar membolehkan baca yang mana saja, yang anta atau anta. Yang penting ada samarnya sedikit dan ada ditahan 4 ketukan. Jadi yang kalau saya salahkan atau tidak tepat ketika tidak ditahan di sini. Misalkan bacanya begini, innaka antal atau antal. Nah, di situ yang tidak tepat. Jadi harus ditahan. Innaka antal alimul hakim. Di sini ada 2 huruf alif lam, 2 alif lam, jangan sampai dipantul. Antal alimul hakim. Kadang-kadang banyak di antara kita, di antara orang yang membaca Al-Quran, memantulkan bunyi suara lam sukun. Tal ali tal. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi ditawaludkan, huruf lam jangan ditawaludkan. Tal alimul hakim. Di sini hukumnya kasrah diikuti sukun matobi'i. Sedangkan di sini sama kasrah diikuti sukun, ya. Tapi di sini karena di akhir ayat dan di sini ada huruf hidupnya adalah mim berharokat dhammah, maka di sini adalah mad arid li sukun, ya. Jadi bukan matobi'i lagi. Kecuali kalau di sini kita baca wasol, ya. Tapi karena di akhir ayat berarti kita waqaf, ya. Innaka antal alimul hakim. Berikutnya kita masuk ayat ke-33. Qala ya. Di sini hukumnya adalah ada 2 di sini hukumnya, ya. Pertama, mad jaiz munfasil karena mad bertemu hamzah di lain kalimat. Ini kok lain kalimat? Padahal kan satu dekat sekali nih, ya. Seakan-akan seperti satu kalimat, ya Adamu. Padahal ini lain kalimat. Ya wahai, ya, atau hai. Adamu, ya hai Adam. Berarti 2 kalimat. Sudah 2 arti yang berbeda. Jadi di sini adalah mad jaiz munfasil. Ya Adamu. Nah, di Adamu di sini hukumnya adalah mad badal karena fathah hamzah berharokat fathah tegak. Ya Adamu ambihum. Nah, di sini hukumnya adalah iqlab. Nah, membaca iqlab ini kalau di kita umumnya di Indonesia atau saya yang pernah dapatkan itu ketika membaca iqlab itu bunyi nun sukun berubah menjadi bunyi mim sukun. Tapi ketika kita mendengar di Masjidil Haram, ketika membaca iqlab itu hampir sama dengan ikhfa. Jadi bacanya ambihum. Jadi enggak ya. Nah, itu perbedaan. Saya ngikut sebagaimana saya diajarkan guru saya. Bunyi nun sukunnya berubah ditukar menjadi bunyi mim sukun. Ambihum. Adapun ketika ada yang membaca ambihum karena mengikut imam-imam Masjidil Haram ketika membaca iqlab itu, kalau tahu dasarnya, kalau memang tahu alasannya dan alasannya jelas, silahkan saja, ya. Tapi saya sebagaimana yang diajarkan oleh guru saya, maka saya ikut yang membunyikan suara mim sukun saja. Ambihum bias. Nah, di sini harus ditahan juga karena mim sukun bertemu ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Ambihum
bi asma'ihim. Ya, di sini mad wajib muttasil. Mad tabii bertemu hamzah di satu kalimat. Ya. Asma'in, nama-nama. Berarti kan satu kata, satu kalimat. Berarti di sini hukumnya adalah mad wajib muttasil. Bi asma'ihim. Falam bukan palam ya, karena menggunakan huruf fa, fanta, fa. Falam mim tasdid ditahan, gunnah mim. Mad jaiz munfasil. Iqlab. Ba'ahum sama ya. Karena kalimatnya hampir sama di sini. Amba'ahum bi asma'ihim. Ikhfa syafawi mim sukun bertemu ba juga harus ditahan 4 ketukan. Jangan amba'ahum bi nah, banyak di antara kita, di antara orang membaca Al-Qur'an, baik siswa-siswi atau bapak-bapak dan ibu-ibu, sering terlupa ketika mim sukun bertemu ba, ikhfa syafawi seperti ini bacanya tidak ditahan. Jadi bacanya amba'ahum bi karena mereka menganggap kadang-kadang mim sukun bertemu mim saja yang ditahan ya, idgham mim saja, padahal mim sukun bertemu ba, ikhfa syafawi juga ditahan. Bi asma'ihim qala. Di sini mad wajib, di sini ada waqaf la, maka kalau masih kuat napasnya, jangan berhenti di sini. Bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Alam aqul pakai qaf, menggunakan huruf qaf, maka harus jelas. Aqul lakum, lakum. Nah, di sini menggunakan huruf kaf. Jadi harus beda. Aqul lakum di sini. Nah, ini sering terlewat kadang-kadang. Saya hapus dulu. Ya. Di sini lam sukun bertemu lam, ini kadang-kadang nggak dihukumkan kadang-kadang ketika ditanya tajwidnya apa itu, lam sukun bertemu lam, nah, itu banyak yang nggak ada hukumnya, padahal lam sukun bertemu lam ini hukumnya adalah idgham mutamatsilain, cuma berbeda dengan idgham mimi, mim sukun bertemu mim. Kalau mim sukun bertemu mim harus ditahan. Tapi kalau lam sukun selain ini tidak ditahan ya. Atau nun sukun bertemu nun juga ditahan. Meskipun masuknya idgham biguna. Ada yang mengatakan idgham mutamatsilain juga ya, terserah. Qala alam aqul lakum, jangan aqul ya, tapi langsung. Qala alam aqul lakum inni, nun tasdid, gunnah nun. Inni mad jaiz munfasil, mad tabii bertemu hamzah di lain kalimat. A'lamu ghaibas samawati wal ard. Sama ini ar, ra tafkhim. Sebelum ra barisnya fathah, dibaca tebal. Wal ardi wa a'lamu ma tub qalqala tubduna wa ma kuntum tak huruf hamas taktumun mad arid lisukun. Kita masuk ke ayat terakhir, ayat 34. Wa id qulna, qul harus jelas qafnya. Wa id jangan dipantulkan ya. Wa id qulna lil mad wajib muttasil ikatis judu li adama mad badal li adama fasajadu mad jaiz munfasil fasajadu illa mad jaiz munfasil qalqalah iblis, ini mad arid lisukun. Mad tabii bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Mad tabiinya mana? Sebentar saya hapus dulu biar jelas.
Mad tabi'inya mana di sini? Iblis. Mad tabi'inya nih, kasrah diikuti as-sukun. Ya. Kasrah diikuti as-sukun, bertemu huruf hidup. Huruf hidupnya mana? Maksudnya huruf hidup itu huruf yang berharakat selain sukun. Ya. Huruf hidupnya adalah sin berharakat fathah. Dibaca waqaf, dibaca berhenti. Maka jadilah hukumnya mad arid lis sukun. Ya, iblis lebih utama 6 harokat. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba was, jangan sampai was ya, jangan sampai di qalqalah karena sin bukan huruf qalqalah. Jadi jangan sampai di qalqalah dipantulkan, jangan sampai ditawalludkan. Aba wastak, huruf hamas harus bagus menyebutnya. Jadi jangan menyebut wastakbar ya, tidak fasih. Ya, meskipun tidak sampai salah ya, tapi tidak fasih. Wastakbara karena di sini waqafnya adalah shola, maka tandanya ini adalah wasol. Lebih baik, lebih utama dibaca lanjut, dibaca terus, jangan diwasol di sini. Kalaupun nggak kuat ya, boleh diwasol. Boleh diwaqaf maksudnya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di sini terakhir mad arid disukun. Demikian ngaji atau tadarus online spesial Ramadan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.